Tidak ada suara tatitut yang biasa didengar ya. One, two, three, come on! Oke, sore yang indah di Melaka guys. Oleh-oleh Melaka, pusat sehenti makanan tradisional dan craft tangan. Wah, ini seru guys. Ini baru tiba kami di Melaka sore ya. First lagi ya saya ke Malaysia bersama Elsa Widianti Putri. Keria Gula Melaka. Oh, ini makanan kayak mie instan gitu ya. Maggi ya. Ada mie sedap juga situ ya, Wak ya. Akhirnya setelah di Melaka ini, barulah kami sadar, barulah kami tahu bahwa selama ini ternyata orang Malaysia tidak hanya mampu membeli saja, namun menciptakan sesuatu hal yang sangat unik dan menarik, yang mana di sini sudah dapat kita lihat kerajinan-kerajinan khas tangan buatan orang Malaysia yang begitu sangat cantik sebagai oleh-oleh yang akan dibawa pulang, terutama bagi turis-turis yang masuk ke Malaysia, apalagi ke Melaka, yang selama ini hal tersebut tidak pernah kami jumpai. Barulah di awal kami menemukan di Malaysia, tepatnya di Melaka. Dan katanya saya juga dapat informasi bukan hanya di Melaka, namun di tempat negeri-negeri lainnya juga ada khas buatan tangan orang-orang Malaysia sesuai dengan karakternya masing-masing. Dan bukan hanya makanan saja, namun barang-barang, benda lainnya, tas, topi, dan lain sebagainya itu mampu diciptakan dari tangan-tangan orang Malaysia itu sendiri. Dan hal ini mungkin belum banyak orang dari negara luar yang mengetahuinya. Seketika saya sangat tersontak melihat hal ini. Ternyata apa yang belum saya ketahui di sini barulah saya sadar, barulah saya melihat bagaimana ternyata banyak sekali ragam buatan tangan orang-orang Malaysia yang seharusnya diakui dan disukai oleh banyak orang. Saya yakin banyak turis kemari yang langsung membeli benda-benda secantik ini. Sangat banyak hal-hal yang baru kami pelajari, hal yang baru kami ketahui selama di Malaysia, apalagi tentang kulinernya.
Ternyata berbagai negeri, berbagai pula jenis khas makanannya dan juga kerajinan-kerajinan dari mereka yang membuat semua orang tentu akan teringat-ingat hal ini. Dan saya memakai backsound Melayu karena memang saya lahir di Riau. Saya orang Riau, dan Melayu di Riau ini adalah Melayu yang serumpun dengan Malaysia karena bahasa yang hampir sama dan juga adab yang mirip dan serupa. Itu membuat kita Melayu menjadi bersaudara. Terkadang saya heran, kita kan negara yang dekat, negara bertetangga, masih ada saja netizen yang bergelut, netizen yang berkelahi di media sosial, yang mana saling klaim sana sini, tapi asli bila berjumpa kita semua berpegangan tangan, kita semua bersaudara. Orang Malaysia datang ke Indonesia, begitu juga orang Indonesia yang datang bekerja, wisata dan juga berobat ke Malaysia. Semua diterima dengan tangan terbuka, tapi masih ada saja yang membuat pergaduhan di media sosial seakan-akan kita ini bermusuhan. Tapi ternyata bahwa banyak sekali garis keturunan kita yang dari Malaysia dan juga Indonesia itu nenek moyangnya hampir sama. Itulah yang wajib untuk diterima. Jadi pergaduhan-pergaduhan apapun tentu ini membuat perselisihan yang mana ini akan dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang seharusnya kita saudara itu berpegangan, saling membela, saling mendukung, menjadi saling bermusuhan. Tentu ini akan benar-benar disukai oleh apalagi negara-negara yang di ujung sana, guys. Untuk itu, marilah kita semua bersama saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Tak kita pandang dari negara Malaysia ataupun Indonesia, marilah kita sama-sama saling menghormati, ya, bahwa nyatanya kita ini adalah orang yang sama, dari keturunan yang sama, ya. Dan juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya dari saya pribadi kepada Bang Don sekeluarga serta partner yang turut serta dalam mensukseskan kami bersama Elsa selama kami berada di Malaysia. Dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Elsa Widiati Putri, karena selama kami di Malaysia, ya, itu kami sangat bahagia. Dan yang membuat kami sangat terkejut adalah bagaimana perlakuan orang-orang Malaysia saat kami berdua berada di negeri jiran itu. Mereka benar-benar sangat menghargai kami, ya. Kami tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak kami harapkan. Bahkan hal ini tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Bagaimana orang-orang Malaysia sebenarnya sangat menghargai tetamu yang datang ke negaranya. Dan ini menjadi hal yang benar, yang membuat nyaman bagi terutama orang-orang luar untuk masuk ke Malaysia, untuk datang ke Malaysia. Bahkan bukan hanya sekali, karena kebaikan mereka, menerimanya mereka orang-orang asing di negaranya. Ini membuat orang asing tersebut datang berkali-kali ke Malaysia dengan keunikannya, dengan hal yang berbeda yang ada di dalamnya.
Mau siapapun itu, mau orang ASEAN, Mat Salleh, Afrika, mereka tidak akan merasa jenuh dan merasa terancam selama berada di Malaysia. Itulah fakta selama ini yang mungkin banyak orang belum mengetahuinya. Dan perlu saya tegaskan, ini adalah kedua kalinya untuk saya dan juga Elsa Widianti Putri datang ke Malaysia. Selama kedua kali, selama itu pula kami mendapat kebaikan-kebaikan dari orang Malaysia. Kami tidak pernah merasakan hal-hal negatif selama kami berada di Malaysia. Kami bukan sekedar memuji guys, bahwa itu adalah kenyataan yang kami alami selama berada di Malaysia. Bukan sekali, tapi ini sudah kedua kalinya. Selama itu pula sesuatu hal yang berkesan yang kami rasakan saat ada di Malaysia. Dengan kebaikan orang-orangnya, dengan keadaan yang ada di sana, itu membuat kami merasa sangat nyaman sekali dan tidak pernah bosan serta tidak menyesal untuk datang berkali-kali masuk ke negara Malaysia. Ternyata di sini juga saya baru tahu orang Malaysia itu juga kreatif ya. Karena banyak buatan-buatan mereka itu dijual di sini sebagai oleh-oleh dan itu keren banget ya. Kayak ada tas tadi, baju, sepatu, bola takraw, dan alat-alat pijet ya, serta lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik guys. Karena tak banyak tempat yang belum sempat kami singgahi di sini seperti Museum Penjara. Saya sudah coba untuk ke sana tadi bersama Elsa juga, tapi Museum Tentara itu sudah tutup duluan ya. Kami baru datang sudah setengah jam tutup. Ya mungkin belum rezeki. Lain kali nanti kami akan datang lagi beberapa hari lagi dan mungkin bisa membeli pernik di sini guys ya. Karena rencana kami bakal datang lagi di sini. Ini adalah momen pertama kalinya saya dan Elsa Widianti Putri datang ke Melaka. Ternyata Malaka itu kalau menurut saya nih, Melaka menurut saya lain guys. Karena apa yang saya pikirkan tentang Malaka selama ini ternyata tidak begitu ya. Karena saya berpikir Malaka itu adalah satu negeri yang dimana banyak orang hanya untuk berobat saja di Malaka. Ternyata tidak ya. Kita lihat di sana. Nah, ya, seperti hotel besar dan juga di sana juga ada hotel guys. Hotel ya. Jadi saya juga baru tahu, saya juga baru dapat informasi ternyata Melaka ini tempat orang rekreasi juga, tempat orang wisata juga karena ada banyak tempat yang bisa didatangi di sini, terutama itu wisata-wisata sejarah ya. Sejarah itu termasuk keren ya, menurut saya itu keren sekali guys. Jadi dimanfaatkan bukan hanya untuk berobat, tapi juga wisata sejarah. Ya walaupun semua orang tahu di Melaka ini adalah salah satu tempat terbaik untuk berobat. Orang Indonesia tuh banyak sekali berobat di sini guys. Ini sambil kita cerita-cerita ya, karena saya sedang menunggu Elsa juga. Elsa sedang membeli sesuatu di dalam. Jadi saya suka di sini hal yang lain saya lihat ya di beberapa tempat di Malaysia ini bahwa sangat beratur ya, dari
berjalan menaiki kereta dan juga tidak mendahului kereta lainnya. Nah, ini yang betul-betul membuat saya, satu hal yang membuat saya kagum juga. Dan kita lihat di sini parkirnya ya guys. Parkirnya rapi. Saya juga jarang mendengarkan ada suara horn di sini yang mungkin biasa itu saya dengarkan di negara saya. Tapi bukanlah saya untuk menghujat, mengkritik apa atau apa namanya, kan situasi berbeda ya. Indonesia dan Malaysia itu situasinya memang berbeda. Nah, kalau di tempat keramaian seperti ini, biasanya suara horn itu biasa didengarkan ya guys ya, kalau di tempat saya. Apalagi kalau sore hari seperti ini. Tapi kalau di Melaka ini saya tidak mendengar sama sekali ada suara horn. Tidak mendengar sama sekali. Ya. Begitu apa namanya tuh, kebiasaan itulah yang membuat saya merasa takjub ya. Termasuk bagaimana kebiasaan mereka menyetir, kebiasaan mereka parkir ya, kebiasaan berlalu lintas. Ya, semua itu sangat tertib ya. Dan saya dengar Brunei Darussalam juga begitu guys. Sama tertibnya, tidak menggunakan horn. Jadi nyantai kayak gini guys di tepi jalan itu suasananya tetap damai, tidak ada suara tatitut yang biasa didengar ya. Dan juga pemandangannya indah, tertata, rapi ya. Ya pastilah kita berharap negara kita tuh seperti ini juga rapinya guys ya. Oke, kita masih tetap menunggu Elsa di sini guys. Elsa masih ada di sana dia. Ya, oleh-oleh dari Melaka. Karena memang dia katakan tidak akan melewatkan momen ini untuk membeli buah tangan bawa pulang ke Indonesia.